Amin. Haleluya. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya harus tenang. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus tenang. Amin. Seringkali ketenangan menyelesaikan banyak masalah. Sekalipun masalah itu saudara dikasih dalam Tuhan, kita pikir gak bisa terselesaikan. Alkitab katakan dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Alkitab katakan ketika kita mulai tenang, Tuhan terkadang berikan kita hikmat untuk mengambil setiap jalan-jalan yang harus kita ambil. Itu sebabnya pagi hari ini melalui puji-pujian kita diingatkan, ayo tenang. Ya, apapun yang hari-hari ini kau sedang hadapi, jangan gundah gulana, jangan panik, jangan tertekan, tetapi belajar untuk tenang, belajar untuk berharap, belajar untuk tetap terus cari Tuhan. Dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Sama-sama sekali lagi taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus tenang. Sama-sama bilang sama saya harus tenang. Amin saudara. Ketika kita tenang, maka ada hikmat Tuhan, ada jalan-jalan Tuhan yang Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita pagi hari ini. Di rumah kita masing-masing kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita ada di dalam Keluaran pasal 38 saudaraku. Keluaran pasal 38 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-31 ya. Keluaran pasal 38 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-31. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci. Jadi ada biaya. Sama-sama bilang sama saya, pekerjaan Tuhan perlu biaya. Ya, Tuhan gak perlu uang, tetapi pekerjaan Tuhan perlu uang. Makanya Alkitab mencatat, inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci. Ya, yakni kemah suci, tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun. Ayat 22. Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan bersama-sama dengan Bezalel ada Aholiab anak Ahisama dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, dari kain kirmisi dan dari lenan halus. Jadi ada Itamar atau yang memimpin segala sesuatu untuk mengatur biaya, tapi juga ada orang yang kerja di lapangan yang Tuhan memang taruh keahlian seperti Bezalel dan Aholiab untuk membangun pekerjaan Tuhan. Ya. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-24. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada 29 talenta dan 730 shikal ditimbang menurut shikal kudus. Perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu ada 100 talenta dan 1775 shikal ditimbang menurut shikal kudus. Sebaiknya seorang yaitu setengah shikal ditimbang menurut shikal kudus untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 603.550 orang. 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus, dan alas-alas tiang tabir itu 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu. Jadi 1 talenta untuk 1 alas.
Dari yang 1775 sikal itu dibuatnya lah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu, disalutnya kepala tiang itu dan dihubungkan tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambung. Tembaga dari persembahan unjukan itu ada 70 talenta dan 2400 sikal. Daripadanya lah dibuat alas-alas pintu kemah pertemuan dan mesbah tembaga dan kisi-kisi tembaganya, segala perkakas mesbah itu. Alat 31, alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci dan segala patok pelataran sekelilingnya. Perikop ini bicara tentang biaya untuk membangun kemah suci, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan biaya itu dipakai untuk mendirikan kemah suci, untuk mendirikan pekerjaan Tuhan, agar umat Tuhan bisa mencari Tuhan, agar umat Tuhan bisa berhadap-hadapan dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Makanya tadi saya awal dari bilang, Tuhan gak perlu uang kita, tapi pekerjaan Tuhan, untuk membangun pekerjaan Tuhan, untuk memperlebar pekerjaan Tuhan di muka bumi, untuk menginjil itu butuh biaya, butuh dana. Tetapi bukan cuma butuh biaya, butuh dana, namun juga ada perlu orang-orang ahli, orang-orang khusus, orang-orang yang memang Tuhan taruh di hatinya untuk menabur, untuk melakukan sesuatu, untuk bekerja di pelayanan. Sehingga akhirnya apa? Pekerjaan Tuhan di muka bumi dapat berjalan. Ya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang saya mau kembali ingatkan, bahwa kita perlu mensupport atau kita perlu mendukung pekerjaan Tuhan di muka bumi. Dengan cara apapun, memakai apapun, apapun yang bisa kita buat, apapun yang bisa kita kerjakan, apapun yang bisa kita beri, support pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena jangan pernah lupa, kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan berulang-ulang setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, ini yang saya mau sampaikan. Jangan pernah lupa panggilan saudara dan saya. Ya, panggilan saudara dan saya sudah tercatat bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi seringkali kita lari, bukan lagi untuk mencari kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, tapi kita memuliakan diri kita sendiri. Coba kita lihat sama-sama di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7. Ya, Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7, firman Tuhan bilang, semua orang yang disebutkan dengan namaku kuciptakan untuk kemuliaanku. Semua orang. Selama kita masih jadi orang, kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Semua orang yang sebut dalam namaku kuciptakan untuk kemuliaanku, kubentuk dan juga kujadikan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya diciptakan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri saya. Ketik di kolom komentar, saya hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ayo ketik di kolom komentar, teman-teman di Facebook, di Instagram, di TikTok, di Zoom. Ketik di kolom komentar, saya hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan tuh untuk itu. Panggilan kita dibuat untuk itu, saudaraku. Jangan pernah lupa. Ya, ada alasan kenapa Tuhan selamatkan kita. Agar kita datang beribadah kepadanya, agar kita memuliakan Dia. Itu sebabnya Roma 11 ayat 36 juga berkata hal yang sama. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita nggak ambil bagian di dalamnya, kita hanyalah hamba. Alkitab katakan kita hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang Tuhan kita suruh, Tuhan kita perintah. Karena itu pastikan, ketika pekerjaan Tuhan di muka bumi ini ada, terlibatlah di dalamnya, supportlah apa yang bisa engkau lakukan, apa yang bisa engkau kerjakan, apa yang bisa engkau buat. Dukung pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena untuk itu kita diciptakan, untuk kemuliaan Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan.
Hidup ini adalah kesempatan untuk kita buat sesuatu kepada Sang Juru Selamat. Oh saya nggak mau pendeta, udah banyak orang. Oh ya nggak apa-apa. Kalau memang kita memutuskan untuk tidak mau, nggak apa-apa. Itu kita yang rugi, karena kita diberikan kasih karunia untuk menjadi teman sekerja Allah. Kita yang tadinya manusia berdosa, kita yang tadinya tidak layak, kita dipercayakan untuk menjadi teman sekerja Allah. Membangun pekerjaannya di muka bumi. Kita cuma bisa bilang, Tuhan siapa saya? Sehingga engkau pakai hidup saya untuk melayanimu. Tuhan siapa saya sehingga engkau percayakan saya untuk buat sesuatu, mengambil bagian, untuk meluaskan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan siapa saya? Itu kan merupakan sebuah kebanggaan buat saudara dan saya. Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus ketika terangkat di sorga, dia memberikan pemberian, Alkitab katakan. Ya, coba kita lihat di dalam Efesus 4. Efesus 4 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12 bilang begini. Dan dialah, Yesuslah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Dia yang memberikan. Untuk apa? Memperlengkapi. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ada Bezalel, ada Aholiab, ada Itamar, ada Musa, ada Yosua, ada Harun dan anak-anaknya, semua dipakai Tuhan. Itu adalah gift, itu adalah kasih karunia. Tetapi kalau ada orang-orang yang tetap mengeraskan hatinya, saya emang gak mau lah terlibat, ya itulah urusan pendeta, itu urusan anak-anak teologi lah, itu urusan orang yang terpanggil, saya emang gak terpanggil. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mesti mengerti apa maksud terpanggil. Jangan pernah lupa Yesaya 43 ayat 7 ini, engkau diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Engkau bekerja dimanapun, engkau bisnis dimanapun, engkau usaha dimanapun, bahkan engkau seorang ibu rumah tangga, engkau bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Lihat janda di Sarfat. Janda di Sarfat dipakai Tuhan untuk memelihara seorang nabi besar, Eli. Seorang janda. Seorang anak kecil yang tidak diperhitungkan, yang membawa 5 roti 2 ikan dipakai oleh Tuhan untuk memberi makan 5.000 orang melalui apa yang dia punya. Jangan pernah lupakan hal itu, saudara. Hal-hal kecil yang kita miliki, Tuhan bisa pakai. Jangan pernah bilang, aduh tapi apa yang saya punya ya pendeta, saya sih gak bisa apa-apa, saya gak punya apa-apa. No, you punya, you bisa. Sekarang jadi pertanyaan, mau atau tidak? Bukan atau punya atau gak punya. Setiap orang diperlengkapi, setiap orang bisa. Cuman masalahnya nggak setiap orang mau untuk dipakai Tuhan. Pekerjaan. Sebagian lagi berkata, tapi saya nggak layak pendeta. Tuhan sudah melayakkanmu. Oleh darah Yesus engkau dilayakkan untuk masuk ke tempat kudus. Hari Jumat kemarin saya sudah bagikan tentang hal ini. Bicara tentang pelataran. Kita bukan lagi diam di pelataran. Kita udah masuk dalam ruang kudus. Oleh darah Yesus kita dilayakkan. Untuk apa? Untuk kita menjadi teman sekerja Allah. Jangan lagi, aduh tapi saya masih punya masalah pendeta, saya masih punya pergumulan. Kalau kita hanya melihat masalah kita hanya fokus kepada pergumulan kita gak akan pernah bisa jadi berkat, saudaraku. Kita hanya tenggelam kepada saya dan saya masih belum bisa, saya masih punya masalah, saya masih kekurangan, saya masih belum mampu, saya masih belum layak. Kita gak akan pernah bisa jadi berkat. Kenapa? Karena saya hanya fokus kepada diri saya, bukan kepada kemuliaan Tuhan. Stop fokus kepada masalahmu, stop fokus kepada pergumulanmu.
Ayo, ini saat yang kau keluar, engkau bangkit jadi berkat. Bangkitlah, Alkitab katakan, sebab terang Tuhan terbit atasmu. Semua orang punya masalah kok Pak, Bu. Semua orang muda, semua orang punya masalah. Gak ada yang gak punya pergumulan. Hanya masalahnya kita mau gak di tengah-tengah kita punya masalah, tengah-tengah kita punya pergumulan, kita tetap mau bersaksi, kita tetap mau bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan butuh saudara saya. Pekerjaan Tuhan di muka bumi ini butuh saudara dan saya. Karena itu pastikan engkau terlibat di dalam. Support apa yang bisa engkau kerjakan, ya. Nah, karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita dipakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi, maka yang pertama, ingat ya, kita diberikan kesempatan nih. Oke, sekarang kita semua saya mau pendeta. Oke, terlibat di dalamnya. Support pekerjaan Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kau tertanam, di gereja lokal, support gereja lokal. Ya. Tapi yang pertama yang perlu engkau ingat. Yang pertama, jangan pernah sombong dengan apa yang engkau lakukan terhadap pekerjaan Tuhan. Hati-hati. Oh, gereja ini kalau bukan karena saya pendeta gak akan maju. Oh, gereja ini kalau bukan karena saya support gak akan pernah bisa ada seperti ini. Oh, apalagi hamba Tuhan ini kalau bukan karena saya support, gak ada seperti sekarang ini pendeta. Saudaraku, kita siapa? Apa yang kita punya? Kita datang ke muka bumi ini gak punya apa-apa. Tuhan percayakan kita sebagai bendaharanya, bukan pemilik. Jadi kalau kita bisa dipercayakan support pekerjaan Tuhan, kalau kita bisa dipercayakan dengan karunia talenta membantu pekerjaan Tuhan, menopang pekerjaan Tuhan, maka berhati-hati dan berjaga-jaga. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tinggi hati, angkuh, sombong karena kita merasa bantu pekerjaan Tuhan, sehingga kita bisa atur semena-mena. Sudah kasih dalam Tuhan. Kita semua yang ada dalam pekerjaan Tuhan itu tubuh. Sama-sama bilang satu tubuh. Sama-sama bilang satu tubuh. Kita satu tubuh. Fungsinya berbeda-beda. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi tangan kanan, kanan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Ada yang jadi tubuhnya, ada yang jadi jari-jari. Tapi semua satu. Kepalanya Kristus. Jangan kau tinggikan dirimu, jangan kau angkuhkan dirimu dengan karena kau sudah support pekerjaan Tuhan. Yohanes pernah bilang, Yohanes Pembaptis ketika dia datang terlebih dahulu membuka jalan untuk Yesus. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 30 dia bilang begini, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ketika Yohanes, murid-muridnya juga pada mengikuti Yesus, Yohanes bilang, karena memang tugasnya hanya untuk membuka jalan. Setelah membuka jalan, mati dia dipenggal. Karena memang tugasnya cuma untuk itu. Dan setiap kita punya tugasnya masing-masing. Bersyukurlah, tapi jangan sombong. Jangan angkuh. Karena itu kita perlu berhati-hati, kita perlu berjaga-jaga. Sama-sama bilang sama saya harus berhati-hati dan berjaga-jaga. Kalau hari-hari ini kau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan percayakan kau bisa support pekerjaan Tuhan, keep humble, tetap rendah hati, sadari bahwa itu adalah kasih karunia yang Tuhan percayakan dalam hidupmu untuk menopang pekerjaan. Ya, dalam tema khusus hari ini, kita lihat bagaimana kemah suci dihitung ada biayanya, semua dari emas, ada tembaga. Dihitung biaya. Tetapi bukan cuma sekedar biaya. Alkitab catat ada Itamar, ada Bezalel, ada Aholiab, yang memang ada orang-orang ahli, orang-orang khusus. Mungkin kau tidak berlebihan di biaya, kau nggak bisa support dalam biaya, kau bisa support dengan tenagamu, engkau bisa support dengan pikiranmu, engkau bisa support dengan talenta karunia yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Yang penting kita mesti support.
Yang penting kita mesti lakukan apa yang bisa kita lakukan. Tetapi ingat, yang pertama, berjaga-jaga, hati-hatilah. Jangan sampai engkau menjadi sombong. Ya, ia harus makin besar, Yesus harus semakin dimuliakan, kita tetaplah hamba, kita tetaplah semakin kecil. Yang kedua, karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita dipakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi, maka berbahagialah dan bersukacitalah. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Aduh, gua lagi dipercayakan melayani. Aduh, gua lagi. Yeay, itu kasih karunia, itu anugerah. Bersyukurlah, berbahagialah, bersukacitalah. Jangan justru mengeluh. Masa saya lagi sih Pak Pendeta disuruh pimpin? Masa saya lagi sih Pendeta? Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ini adalah kasih karunia. Siapa kita? Kita dipercayakan melayani Raja kita, Juru Selamat kita, untuk mensupport pekerjaan di muka bumi. Efesus pasal 3. Dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan bilang begini, dari Injil itu, Rasul Paulus katakan, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya. Dari Injil aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Kepadaku, kata Rasul Paulus, yang paling hina ini di antara segala orang kudus. Lihat, Rasul Paulus merendahkan diri. Aku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Betapa bahagianya kita yang dilayakkan, kita dipekerjakan oleh Tuhan untuk bekerja sesuai dengan keahlian karunia talenta kita untuk menopang pekerjaan Tuhan. Betapa bahagianya kita. Itu seharusnya yang kita miliki. Jangan pernah kau bersungut-sungut mengeluh, saya lagi yang melayani, saya lagi yang pergi, mesti begini, mesti begitu. Kalau Tuhan percayakan melalui pemimpinmu, lakukan, buat. Tanpa engkau bersungut-sungut, tanpa engkau mengeluh. Karena kita harus sadar siapa saya dulu. Saya bukan orang yang layak. Saya adalah orang yang hidup dalam kegelapan, tetapi oleh anugerahnya saya diselamatkan. Rasul Paulus menyadari hal itu sehingga dia bilang, pekerjaanku adalah memberitakan Injil. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Karena menurut Rasul Paulus itu merupakan sebuah kebanggaan. Sama-sama tepuk tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, melayani Tuhan adalah kebanggaan saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, melayani Tuhan adalah kebanggaan saya. Ketik di kolom komentar, melayani Tuhan Yesus adalah kebanggaan saya. Ya, stop mengeluh, stop bersungut-sungut, stop komplain. Kalau Tuhan percayakan melalui hamba-hamba Tuhan, melalui gembala-gembala melayani, ayo layani. Itu kasih karunia, itu anugerah. Sadari siapa kita dulu. Dan ketika Tuhan mau pakai kita melalui pemimpin-pemimpin kita, ayo lakukan. Tanpa engkau bersungut-sungut, tanpa engkau mengeluh, lakukan. Yang ketiga, yang terakhir. Karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita dipakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan kerjaannya di muka bumi ini. Maka yang pertama, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, jangan sampai kita jatuh karena kesombongan. Ya, jangan lupa Lucifer melayani Tuhan, tetapi karena keangkuhan, kesombongan yang dia dibuat. Hati-hati. Orang kalau udah dekat di hadirat Tuhan, maka gampang sekali menjadi sombong, gampang sekali menjadi angkuh. Karena itu tugas kita berjaga-jaga, berhati-hati. Biarlah Yesus yang semakin besar, kita semakin kecil. Yang kedua, karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita dipakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk pekerjaan di muka bumi, maka berbahagialah, bersukacitalah.
Ya, selama kita masih hidup di bawah kolong langit ini, kalau kita dipercayakan melayani, ayo layani. Apapun tugas dan tanggung jawab kita. Oh, biasanya tapi pendeta saya cuma disuruh ngatur-ngatur bangku gereja. Hei, pekerjaan itu adalah pekerjaan mulia. Sambil ngatur-ngatur gereja, engkau tumpangi tangan kepada bangku-bangku tersebut dalam nama Yesus, sehingga ada orang-orang dilawat Tuhan ketika dia duduk di tempat ini. Itu kasih karunia. Engkau mempersiapkan pekerjaan Tuhan yang mungkin di perhitungan mata orang, cuma ngatur-ngatur, cuma guru sekolah minggu. Saudara dikasih dalam Tuhan, hal-hal kecil yang kau kerjakan buat pekerjaan Tuhan tidak akan kehilangan upah. Tuhan Yesus bilang, barang siapa memberikan secangkir air sejuk saja kepada salah seorang pengikutku, ia tidak akan kehilangan upah. Cuma air putih. Engkau tidak kehilangan upah. Amin. Berarti apapun yang engkau kerjakan di dalam pekerjaan Tuhan, sekecil apapun, engkau tidak akan pernah kehilangan upah. Itu yang ketiga. Ya, ketahuilah bahwa kita tidak akan pernah kehilangan upah dari Tuhan ketika engkau melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka berhutang. Dia adalah Allah yang membalaskan apa yang kau lakukan dalam pekerjaan. Tapi bukan itu goal kita, bukan itu fokus kita, bukan itu yang kita kejar. Itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan. Upahmu adalah bonus. Sama-sama bilang sama saya bonus. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh kejar upah. Tetapi Tuhan kita bukan Tuhan yang berhutang, saudaraku. Bukan Tuhan yang berhutang. Dan itu janjinya, barang siapa memberikan secangkir air sejuk saja, cuma secangkir air, kepada salah seorang pengikutku, ia tidak akan kehilangan upahnya. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Ingat, support pekerjaan Tuhan di muka bumi. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, ayo layani Tuhan. Engkau di marketplace, ayo layani Tuhan. Ya, ayo layani Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Firman Tuhan katakan, saudara dikasih dalam Tuhan, engkau seorang guru, engkau seorang ibu rumah tangga, engkau seorang tentara, engkau seorang polisi. Dimanapun Tuhan tempatkan, engkau seorang jaksa, engkau seorang pengacara, ayo layani Tuhan di tempat di mana engkau bekerja. Caranya bagaimana? Muliakan Tuhan dalam hidupmu. Jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Jangan jadi batu sandungan. Ketik di kolom komentar, saya nggak boleh jadi batu sandungan buat orang lain. Amin. Kita nggak boleh jadi batu sandungan buat orang lain. Jangan sampai. Pastikan hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Pastikan hidup kita, dimanapun Tuhan tempatkan, kita memuliakan Tuhan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Ingat, pekerjaan Tuhan perlu disupport di muka bumi. Kalau kita bilang, saya nggak mau, gimana pendeta? Ya nggak apa-apa. Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi miris, kita lupa bahwa kita sudah diselamatkan. Masakan kita tidak mau menopang pekerjaan Tuhan? Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena hari ini kami diingatkan bahwa ketika ada pekerjaan Tuhan di muka bumi, maka kami anak-anak Tuhan harus support. Karena kami diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, karena kami tahu segala sesuatu itu dari Tuhan, bagi Tuhan, dan untuk Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memperlengkapi kami. Ada yang dengan dana, ada yang dengan keahlian, ada yang dengan karunia, talenta, untuk memperlengkapi pekerjaan Tuhan di muka bumi sehingga setiap umat Tuhan dapat bertumbuh. Itu sebabnya kami mau dipakai oleh Tuhan. Kami mau dipakai oleh Tuhan. Kami mau support pekerjaan Tuhan. Saudara, saya mau berdoa secara khusus buat saudara yang rindu memberkati pekerjaan Tuhan, support pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Di rumahmu masing-masing, letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa khusus buat saudara. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Secara khusus mereka yang meletakkan tangan kanan mereka di dada, mereka mau mengambil keputusan hari ini untuk melayani, mensupport pekerjaan Tuhan di muka bumi, di tempat di mana Tuhan titipkan mereka berada.
Sehingga mereka tetap terus dipakai Tuhan untuk alat Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mereka yang meletakkan tangan kanan mereka di dada, Tuhan perlengkapi, Tuhan pakai. Sehingga setiap mereka ya Tuhan di dalam nama Yesus, dimanapun mereka ditempatkan Tuhan, mereka melayani Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mau berjaga-jaga agar kami tidak jadi sombong, karena Tuhan sudah pakai kami. Kami juga mau belajar selalu bersyukur. Kami mau belajar untuk selalu berterima kasih buat setiap hal yang Tuhan titipkan dalam hidup kami, untuk percayakan untuk kami melayani pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap firman yang hari ini kami sudah dengar, setiap benih itu kami percaya tidak akan pernah lalu. Oh Tuhan sendiri yang terus memperlengkapi kami umat Tuhan dimanapun kami berada di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami mau terlibat, kami mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan Yesus tempatkan kami berada. Di kota manapun, di tempat manapun, kami mau melayani Tuhan, kami mau support pekerjaan Tuhan. Ini kami, utus kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Biarlah firman termaterai dalam hati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka disupport Tuhan, ditolong Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga hamba berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan pada akhir setiap pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap apa yang kami naikkan di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa sebab kami percaya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kami berdoa sebab kami percaya doa kami didengar Tuhan. Bagi Tuhanlah yang menjawab doa kami jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari apa yang kami doakan dan kami minta di hadapan Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami berdoa, membawa setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Kami umat-Mu membawanya di dalam nama Tuhan Yesus. Buat setiap rumah tangga demi rumah tangga ya, daripada Tuhan berkati ya Tuhan. Sehingga keluarga-keluarga, suami-suami, istri-istri hidup dalam kerukunan, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kasih karunia, hidup dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Sehingga suami-suami, istri-istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai. Kalau di antara mereka hari-hari ini ada perselisihan, mungkin suami mereka kecewa, istri mereka kecewa, Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan setiap suami dan istri. Oh, mereka mengalami lawatan Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan kembalikan pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Sehingga istri-istri, suami-suami yang telah pergi dari rumah tangga mereka dikembalikan dalam nama Yesus. Kembali kepada pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena hari ini kami melihat ada mujizat Tuhan terjadi. Kami melihat hari ini ada kuasa Tuhan dinyatakan, rumah tangga dipulihkan. Hubungan suami dan istri mengalami rekonsiliasi di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan ada bagi kami. Pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka yang sakit. Oh, kami percaya tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Dan di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh kami sudah dipakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kami imani oleh bilur-bilur-Mu, pagi hari ini kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, engkau yang mengalami kelemahan tubuh, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Pagi hari ini percaya ada kuasa. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Karena firman Tuhan katakan seperti ini, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Bapa, kami meletakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Karena kami percaya ada kuasa bagi orang percaya. Itu sebabnya kami meletakkan tangan kanan kami dan berkata, oleh bilur-bilur-Mu
Kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, segala campur tangan kuasa kegelapan, kami menghardiknya keluar dalam nama Yesus, keluar dari tubuh kami. Kami sudah dibeli dengan darah yang mahal. Tubuh kami milik Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sembuh. Kami sembuh. Kami sembuh. Di dalam nama Yesus kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pagi hari ini hamba juga berdoa secara khusus, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap anak-anak Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam studi mereka. Diberkatilah apa yang mereka kerjakan. Kedua tangan mereka diberkati Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan dalam hidup mereka disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ditolong dan ditopang oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap mereka yang mungkin hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati. Biarlah Tuhan tolong, sehingga mereka bertemu dengan pekerjaan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan. Berkati juga hamba berdoa ya Tuhan, setiap mereka rumah tangga yang memiliki kerinduan akan adanya keturunan, akan adanya anak-anak yang lahir dari rumah tangga mereka. Dan itu yang menjadi kerinduan mereka. Kami satukan hati kami pagi hari ini berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Karena kami percaya anak-anak keturunan adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu kami satukan hati kami berdoa di dalam nama Yesus. Dibukakanlah kandungan setiap istri-istri yang ada. Diberkatilah kesehatan reproduksi suami istri yang ada. Setiap kutuk-kutuk yang mengikat mereka, yang membuat mereka sulit melahirkan, memiliki keturunan, aku patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan memulihkan, kuasa Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami terima ada mujizat dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa secara khusus buat anak-anak muda dimanapun orang-orang muda ini berada. Oh, biar campur tangan Tuhan ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan, lawatan Allah dinyatakan. Dan kami berdoa ada mujizat terjadi buat orang-orang muda yang secara khusus pagi hari ini ataupun dalam kesetiaan mereka mengikuti ibadah doa pagi dalam nama Yesus. Tuhan berkati orang-orang muda ini Tuhan, sehingga masa muda mereka dipulihkan, masa muda mereka dijamah Tuhan. Bapa, hamba berdoa ada orang-orang muda yang hari-hari ini sedang menangis, mereka sedang kecewa, mereka sedang luka hati mereka. Hamba berdoa biar Tuhan balut hati mereka, Tuhan pulihkan masa muda mereka, sehingga mereka melihat cahaya Kristus, mereka datang kepada Tuhan dan mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Jamah setiap hati orang-orang muda ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka dipeluk oleh Roh Kudus, mereka dijamah oleh kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, alami kuasa hadirat Tuhan pagi hari ini. Orang-orang muda, engkau dipulihkan Tuhan. Tuhan mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu, dan Tuhan Yesus punya rencana yang besar terhadap masa mudamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan orang-orang muda ini dalam tangan Tuhan. Generasi-generasi Yosua diberkati Tuhan. Generasi-generasi mereka akan menjadi generasi-generasi yang radikal, mencintai Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus. Kalau ada di antara mereka yang berdoa ya Tuhan, agar mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan campur tangan, biar Tuhan buka jalan, Tuhan mujizat-Mu Allah kerjakan dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi online dalam nama Yesus dipertemukan dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang takut akan Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan menghargai hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya ada lawatan Tuhan, kami percaya ada kuasa Tuhan, kami percaya ada mujizat Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan ada di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orang-orang muda dengar baik. Engkau yang hari-hari ini masih terikat akan seks bebas, ada kabar gembira buat engkau. Tuhan mengampuni. Tuhan mau engkau berbalik kepada Tuhan.
Jangan berkata, tapi saya udah terlalu tenggelam dalam perzinahan, pendeta. No. Tidak ada dosa yang terlalu merah yang tidak bisa diputihkan oleh Tuhan. Sekarang, maukah engkau kembali sama Tuhan? Mungkin kau berkata, saya udah terlalu jauh dari Tuhan. Ayo, saatnya berbalik. Orang-orang muda, jangan biarkan dirimu terikat, terkungkung dalam perzinahan. Tuhan mau pulihkan hidupmu. Tuhan punya masa depan yang dahsyat dalam hidupmu. Dan jika engkau mau, saya mau berdoa buat saudara. Engkau orang-orang muda yang hari-hari ini terikat akan perzinahan. Letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Dimanapun engkau orang-orang muda berada, engkau yang mau terlepas, Tuhan bisa lepaskan engkau. Tuhan bisa bebaskan engkau. Dia Allah, Dia sanggup, dan Dia mau. Letakkan tangan kananmu di dada. Bapa, Amba berdoa buat setiap orang-orang muda ini, di dalam nama Yesus. Mereka adalah miliknya Tuhan. Kalau hari-hari ini mereka merasa sudah jenuh hidup, udah bosan hidup, sudah terlalu lama tenggelam dalam dosa perzinahan, dan hari ini mereka rindu kembali berbalik kepada Tuhan. Bapa, kasih-Mu melawat mereka, kasih-Mu memulihkan mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sehingga mereka yang hari-hari terikat roh perzinahan, aku berdoa dengan kuasa di dalam nama Yesus Kristus, terlepas dalam nama Yesus. Terlepas dalam nama Yesus. Oh, kuasa Roh Kudus memulihkan setiap orang-orang muda saat ini. Lawatan Allah dinyatakan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dilepaskan dari segala terikatan. Oh Tuhan, aku percaya ini bagian-Mu. Roh Kudus berkarya dalam hidup mereka. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, setiap orang-orang muda, laki-laki, perempuan yang terikat akan dosa perzinahan, terikat akan hubungan seksual, di dalam nama Yesus, terlepas dalam nama Yesus, dipulihkan, dibebaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Orang-orang muda, jangan lagi terintimidasi. Ayo kembali buat habit yang baru, buat habit yang memuliakan Tuhan. Hari ini engkau sudah dipulihkan. Datang kembali kepada Tuhan. Minta Tuhan pakai hidupmu untuk melayani Tuhan. Bukan suatu kebetulan engkau boleh bergabung dalam doa pagi online ini, orang-orang muda. Tuhan taruh kuat di hati saya, Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, dan Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup masa mudamu. Jangan sia-siakan masa muda. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan setiap kami yang hari-hari ini berdoa buat pergumulan masalah hidup kami. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang memberikan kami jalan keluar. Kalau memang kami harus diproses, kami harus melewati padang gurun, biarlah pembentukan ini membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan ada. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini mengalir urapan Tuhan atas setiap kami. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang bimbang diteguhkan. Kami yang hari-hari ini ragu diberikan pengharapan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami semua mengalami lawatan Roh Kudus pagi hari ini. Di rumah kami masing-masing kami mengalami lawatan Tuhan. Bapa, hamba berdoa juga pagi hari ini, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada hari-hari ini, kalau ada hubungan yang rusak antara anak dengan orang tua, antara mertua dengan menantu, antara cucu dengan oma opanya, hari-hari ini mungkin hubungan sedang rusak. Adik dengan kakak. Tapi hari ini hamba berdoa ya Tuhan, di dalam nama Yesus memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan hadir bagi mereka. Kami percaya janji firman Tuhan, bahwa orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, dia akan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan dia. Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan akan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus,
Kuasa anugerah hadirat Tuhan ada memulihkan setiap hubungan yang rusak, sebab Engkaulah rekonsiliator Tuhan. Engkaulah yang merekonsiliasi kami, hubungan anak orang tua, mertua, menantu, adik dan kakak, cucu dengan orang tua yang ada, bahkan om tante dengan ponakan yang ada, dipulihkan dalam nama Yesus terjadi. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan lihat mujizat Tuhan. Satu persatu kami akan lihat jawaban doa dinyatakan. Kami berdoa pada akhirnya menyerahkan kota di mana kami tinggal. Diberkatilah kota kami, diberkatilah bangsa kami, provinsi kami. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami tentram. Ekonomi di kota kami maju, bertumbuh dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan Yesus memberkati bangsa kami Indonesia aman, Indonesia tentram, Indonesia ekonominya maju bertumbuh, Indonesia diberkati. Ada tuaian jiwa-jiwa bagi bangsa kami Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, MPR, DPR tingkat 1, DPR tingkat 2. Tuhan memberkati, bahkan kami berdoa para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW dalam nama Yesus. Bahkan Kapolri, Panglima TNI beserta jajarannya diberkati oleh Tuhan dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan Yesus selamatkan bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan rencana 2024 pemilihan umum. Tuhan tolong sehingga semua berjalan aman, kondusif, damai. Bahkan kami berdoa buat mereka yang bekerja KPU di Bawaslu daerah. Tuhan berkati dengan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka bekerja dengan jujur dan adil dalam nama Yesus Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa ya Tuhan buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Oh biarlah belas kasihan Tuhan ada atas jiwa-jiwa ini. Kami percaya Tuhan tidak menghendaki satu manusia pun binasa. Karena itu biarlah Roh Kudus menjamah melawat setiap jiwa-jiwa yang ada, sehingga jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami materaikan doa yang kami naikkan pagi hari ini di dalam satu nama yang penuh kuasa dan ajaib dan mulia dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Kita imani apa yang kita doakan, kita sudah terima. Engkau sudah dengar firman Tuhan, mari lakukan firman Tuhan. Ingat, support pekerjaan Tuhan. Ayo layani pekerjaan Tuhan, karena untuk itu kita ada, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita kembali ketemu besok pagi Selasa 18 Juni 20 Juni, ya kan, Selasa 20 Juni kita akan kembali ketemu, sudah dikasih dalam Tuhan, jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, melalui TikTok, melalui Zoom, melalui Instagram, melalui Facebook. Ya, doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.